Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten ketiga saya, cerita fotografi, cerita kita. Karena dari fotografi banyak cerita yang bisa kita ceritakan. Pemirsa, Presiden Joko Joko Widodo pada lokasi siang tadi meninjau penanganan perbaikan akibat tanggul jebol ribuan warga yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Presiden menargetkan perbaikan tanggul Sungai Citarum harus sudah rampung sebelum akhir pekan. Ditemani sejumlah menteri dan gubernur Jawa Barat, Presiden Jokowi melihat langsung kondisi tanggul yang jebol pada Rabu sore. Presiden meminta jajarannya menyelesaikan perbaikan tanggul dalam 2 hari. Selain itu, pemerintah... Oke, kali ini saya coba bercerita tentang pengalaman saya memotret kunjungan Presiden Jokowi untuk melihat tanggul yang jebol di Kali Citarum. Jadi pada saat itu terjadi banjir besar, tanggul di Kali Citarum itu jebol dan airnya menghancurkan beberapa rumah warga. Jadi ribuan warga itu mengungsi ke tempat-tempat yang sedikit tinggi. Jadi Presiden Jokowi datang ke sana untuk mengunjungi itu. Kita ketahui ketika memotret kunjungan Presiden sangatlah susah. Apalagi kita tidak konfirmasi sebelumnya kepada Biro Pers ataupun dari yang mengurus perizinan lah. Nah, jadi ketika kita tidak terdaftar dalam perizinan itu, maka kita akan sulit untuk menembus di wilayah-wilayah yang sudah diatur oleh Biro Pers. Nah, kali ini saya coba untuk mengupayakan saya bisa memotret Presiden secara dekat. Dan alhamdulillah saya berhasil memotret Presiden dari jarak 5 meter atau dari jarak di ring 1. Saya bisa memotret Presiden tepat di jarak 5 meter, di mana saya dan Presiden saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat. Tapi ada insiden yang saya rasa membuat saya kaget di sana. Ketika saya lagi asik memotret, Presiden yang berjalan mendekati dengan saya, tiba-tiba tangan saya ditarik dengan sekuat-kuatnya, diremas sekuat-kuatnya, dan menarik saya ke belakang, disuruh saya mundur. Memang saya salah, karena pada saat itu memang di jarak itu harus steril semua, tidak boleh ada orang lain kecuali barisan para menteri. Nah, tapi dengan ditariknya yang sangat kencang itu membuat saya kaget. Sekeras itukah? Segalak itukah? Atau memang itu sudah prosedur? Tapi saya pribadi tidak menyalahkan itu. Saya sudah merasa saya puas, saya bisa memotret Presiden dari jarak yang dekat. Karena kita ketahui tidak gampang memotret Presiden secara dekat. Yang bisa memotret Presiden secara dekat itu adalah fotografer pribadinya Bapak Jokowi dan fotografer dari Diskominfo, dan saya berada di barisan mereka. Nah, kebetulan pada saat di barisan itu saya melihat ada fotografernya Pak Presiden, Mas Agus Suprapto. Kebetulan saya sudah beberapa kali pernah ketemu dengan Mas Agus Suprapto di dalam sebuah forum, dalam sebuah komunitas, ataupun kita pernah duduk bareng dan pernah diskusi. Nah, ketika saya menegur Mas Agus Suprapto, Pas Pampres melihat, dan akhirnya dampaknya adalah saya sedikit fleksibel memotret Presiden, tidak seperti sebelumnya saya ditarik dengan secara keras. Nah, saya juga menyempatkan diri untuk foto bersama sama Mas Agus Suprapto dan Ibu Menteri Risma dan Bapak Menteri Basuki. Saya sempat menyempatkan diri untuk foto bersama mereka. Nah, ketika saya memotret kegiatan tersebut, yang saya foto adalah apa yang dilakukan Presiden, apa yang dilihat Presiden, dan gestur apa yang Presiden lakukan di sana. Yang saya foto, yang dari sudut pandang saya melihat Presiden awalnya itu berdiri di balik tembok dan menyapa warga yang berseberangan kali dengan mengangkatkan tangan dengan say hello, dan tidak lama Presiden melompat dari dataran atas ke dataran yang sedikit ke bawah, dan dia melompat, dan saya motretnya secara kontinus. Jadi dalam satu take itu ada beberapa satu pose itu ada beberapa frame yang saya foto, termasuk ada sedikit Presiden agak tergelincir. Jadi ya, saya tidak berharap Presiden tergelincir, tapi ketika misalkan foto itu ada Presiden tergelincir, maka foto itu pasti nyawanya lebih kuat. Tapi saya tidak berharap Presiden tergelincir pada saat itu. Nah,
Setelah itu Presiden menaikin tanggul yang sudah dibuat secara manual oleh para petugas dan melihat secara detail tanggul yang jebol. Dan dilanjutkan Presiden turun ke bawah melihat kondisi tanggul sembari berbicara dengan Menteri Pembangunan Bapak Basuki dan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dan Bupati Kabupaten Bekasi almarhum Bapak Eka Supriyatmaja. Nah, di sini saya melihat, saya mendapatkan framing-framing yang bersih berbanding dengan framing-framing sebelumnya, di mana foto-foto Bapak Jokowi, framing saya bocor semua. Di situ ada fotografer dari Diskominfo dan fotografer dari Bapak Presiden Mas Agus Suprapto. Dan ada beberapa take yang saya ambil secara bersih, tidak ada tim dokumentasi. Tidak ada pas pampres yang gagal action ataupun dengan gestur yang agak aneh. Ada juga foto yang saat konferensi pers dengan wartawan dengan backgroundnya beko-beko dan didampingin oleh Bapak Menteri dan Bapak Bupati. Ada juga saya ambil secara dekat sekali, jaraknya itu sekitar 3 meter antara Bapak Presiden berjalan didampingin dengan Bapak Basuki. Itu jaraknya dekat sekali dan itu bersih sekali. Saya tidak ada di framing saya itu pas pampres ataupun fotografer lainnya, dan itu saya rasa itu sangat berhasil sekali. Nah, ketika Bapak Presiden melakukan rilis kepada awak media, saya juga berhasil mengambil dari 2 angle. Yang pertama ada angle dengan foreground para awak media dengan backgroundnya adalah mobil beko yang sedang bekerja. Dan tidak lama saya rubah lagi, saya pindah, saya ambil ke bawah dari barisan para awak media yang ngambilnya di atas kepala saya. Dan saya ngambil secara angle sudut pandang mata kodok. Saya ambil ke bawah dan itu framingnya bersih sekali. Tidak ada pas pampres ataupun awak-awak media yang masuk ke dalam framing saya. Nah, upaya ini membuat saya pribadi sangatlah puas sebagai fotografer yang sudah hadir jarak yang hadir di tempat itu dengan jarak yang jauh dan waktu yang pagi-pagi banget kita sampai di sana. Jadi merasa puas dengan hasil karya yang kita dapat. Jadi setiban, walaupun kita ada accident, kita dipencet oleh pas pampres, dimarahi oleh pas pampres, diusir dan didorong oleh pas pampres, tapi karena kita sudah mendapatkan hasil-hasil yang menurut saya kita pribadi kita puas, akhirnya rasa itu sudah terobatin semuanya. Oke, mungkin ini saja cerita yang bisa saya ceritakan tentang motret Presiden saat kunjungan banjir. Saksikan cerita saya selanjutnya, karena cerita fotografi, cerita kita. Banyak cerita-cerita dari fotografi yang layak kita ceritakan. Next, saya akan bercerita tentang pengalaman saya memotret model seksi di sebuah hotel bintang 5, dan di sana cuma ada saya dan modelnya saja, dan saya menginap di sana pulang pagi. Dan itu direstui oleh istri saya, dibolehin. Oke, ceritanya sedikit seru, lucu dan menggairahkan. Maka jangan lupa dukung terus konten saya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.